Halo semuanya, welcome to Miss Rupiah Class. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, jangan lupa ya guys untuk tekan tombol like, subscribe, dan lonceng notifikasinya. Kira-kira materi apa yang akan kita pelajari untuk video di kali ini? Penasaran? Stay tune. Nah, ini nih gambaran yang akan kita pelajari pada video kali ini. Tuh, udah dapat bayangan belum? Nah, ini dia materinya. Kita akan belajar mengenai konsep dasar ilmu ekonomi. Yuk, kita simak. Ada beberapa topik materi yang akan kita pelajari di video kali ini. Yang pertama, kita akan belajar tentang konsep ilmu ekonomi. Kemudian, kita akan belajar tentang inti masalah ekonomi. Dan yang ketiga, kita akan belajar tentang ekonomi syariah. Sangat menarik, bukan? Oke, kita akan masuk ke topik yang pertama tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Oke, kita mulai dari istilah ekonomi dulu nih guys. Ekonomi apa sih kira-kira artinya ekonomi? Nah, ekonomi ini berasal dari kata oikos, artinya rumah tangga, dan nomos, artinya aturan. Jadi ekonomi itu berasal dari kata oikos nomos, atau yang disebut dengan aturan rumah tangga. Nah, banyak sekali para ahli yang mendefinisikan istilah dari ekonomi. Tapi secara umumnya ekonomi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhan guna mencapai kemakmuran. Nah, sangat menarik bukan tentang ekonomi ini, dan sangat penting juga kita untuk belajar ekonomi. Kenapa? Karena dengan belajar ekonomi, kita akan tahu bagaimana cara kita memenuhi kebutuhan dan bagaimana caranya kita bisa mencapai yang namanya kemakmuran. Wah, luar biasa bukan belajar ekonomi? Oke, tetap semangat terus ya. Nah, kita lanjut ke pembagian ilmu ekonomi. Jadi, ekonomi ini dibagi menjadi beberapa bagian loh guys. Yang pertama, itu ada ilmu teori ekonomi yang terdiri dari ekonomi mikro dan ekonomi makro. Kemudian ada juga ekonomi terapan nih. Ini berupa yang bersifat aplikatif atau penerapan di lingkungan masyarakat. Ada juga ekonomi positif. Kemudian ada ekonomi normatif, dan terakhir ada ekonomi deskriptif. Kita masuk ke inti masalah ekonomi. Ada apa saja? Yang pertama, kita akan membahas tentang pilihan dan skala prioritas. Kemudian, kita juga akan mengetahui bagaimana tentang kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Lalu, kita akan bahas tentang kelangkaan. Itu ada 3 ya, jadi masalahnya kelangkaan, kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan, dan terakhir itu ada pilihan dan skala prioritas. Kita masuk ke yang pertama, kelangkaan. Nah, ini bisa kalian amati nih guys, ya gambar yang foto yang ada di layar kalian nih, itu ada peristiwa tentang kelangkaan premium. Ini suka banget ya kita temuin di SPBU tuh. Ada juga yang kelangkaan air. Nah, apa sih maksudnya dari kelangkaan? Yaitu suatu keadaan yang tidak seimbang antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dihadapkan pada sarana atau alat pemuas kebutuhan yang terbatas.
Itu ya. Jadi kata kunci kelangkaan itu artinya di mana kebutuhan manusia itu kurang dari alat pemuas kebutuhan manusia. Nih, sebelum kita masuk ke materi tentang kebutuhan, mungkin kalian ada yang pernah dengar istilah kebutuhan dan keinginan. Nah, kebutuhan atau keinginan itu apakah sama atau beda? Kalau beda, bedanya apa? Kita akan simak. Ternyata kebutuhan dan keinginan itu sesuatu hal yang berlawanan loh guys. Kita kupas satu persatu. Nah, kita kupas dulu yang pertama tentang kebutuhan. Tuh, lihat tuh. Mulai dari makan, tempat tinggal, ya, ada juga tempat kreasi, ada juga gadget tuh, kumpul keluarga dan lain-lain. Kayaknya itu semua jadi kebutuhan kita ya. Nah, apa sih definisinya? Ini definisinya. Kebutuhan yaitu semua barang atau jasa yang seseorang butuhkan demi menunjang segala aktivitas dalam kehidupan sehari-harinya dan wajib dipenuhi. Jadi, kebutuhan ini bersifat wajib. Kalau tidak dipenuhi, maka akan mengganggu kelangsungan hidup kita. Contoh dari kebutuhan ya tadi, misalnya kalau kita lapar, maka yang kita butuhkan adalah makan. Kalau kita ngantuk, maka yang kita butuhkan tidur. Kalau kita capek, kita butuh istirahat dan lain-lain. Nah, lalu apa itu keinginan? Mungkin dari kita banyak banget nih yang sering ngayal, misalnya, wah pengen punya istana yang megah, punya rumah yang besar, punya kendaraan yang mewah. Nah, itu apakah semua masuk kebutuhan atau keinginan? Ternyata itu semua adalah keinginan. Lalu apa definisi keinginan? Keinginan adalah segala bentuk kebutuhan yang berlebih terhadap barang dan jasa yang selalu ingin dipenuhi oleh hampir semua manusia, namun tidak bersifat mengekang. Artinya ini tidak bersifat wajib. Jadi kalau misalnya tidak terpenuhi, maka tidak akan mengganggu kelangsungan hidup kita. Ya contoh, kita kan butuh tempat tinggal, tapi rumah sederhana itu cukup, itulah kebutuhan. Namun kalau misalnya kita butuh rumah yang sangat besar dan megah, itu adalah keinginan. Bisa dibedakan ya? Nah, ini nih perbedaan secara umumnya antara keinginan dan kebutuhan. Kalau keinginan itu tidak harus dibeli, sementara kebutuhan wajib harus dibeli. Kemudian, keinginan itu tidak terlalu penting, sementara kebutuhan itu bersifat wajib atau tidak tergantikan. Lalu, perbedaan berikutnya, kalau keinginan, ini kita masih butuh pertimbangan nih, kira-kira benar-benar layak atau mampu nggak kita penuhi. Nah, kalau kebutuhan, ini tanpa pertimbangan. Mau tidak mau, kita wajib memenuhinya. Dan kalau keinginan, ini bisa digantikan. Sementara kalau kebutuhan, itu sangat penting dan darurat. Itu ya guys perbedaannya. Kita masuk ke macam-macam kebutuhan. Ada apa saja? Ada kebutuhan berdasarkan intensitas, ada kebutuhan berdasarkan sifat, ada kebutuhan berdasarkan waktu, dan ada kebutuhan berdasarkan subjek. Kita kupas satu persatu. Oke, makin seru ya. Ini dia, kita kupas yang pertama, materi tentang kebutuhan berdasarkan intensitas. Ada apa saja? Yang pertama, ada kebutuhan primer. Artinya ini adalah kebutuhan utama yang wajib kita penuhi. Contohnya apa? Nih, kita butuh misalnya makan,
ya kan? Pangan, papan, dan sandang, biasanya gitu ya kalau misalnya dikenal istilahnya. Jadi kita itu kebutuhan primer itu yang pertama adalah kita wajib untuk memenuhi yang namanya konsumsi kita dalam segi makanan. Kemudian juga kita perlu pakaian dan juga kita perlu tempat tinggal. Nah itu. Terus apalagi kebutuhan sekunder. Nah kebutuhan sekunder ini adalah kebutuhan yang wajib dipenuhi setelah kebutuhan primer atau kebutuhan utama itu terpenuhi ya. Contoh apa? Misalnya nih kendaraan, terus apalagi gadget, televisi, ataupun laptop dan lain-lain. Ada lagi yang ketiga, ini adalah kebutuhan tersier atau ini kebutuhan ketika kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Atau ini adalah kebutuhan pelengkap ya. Contohnya apa? Misalnya perhiasan, mobil mewah, ya, motor yang sangat mahal dan lain-lain. Ini yang namanya kebutuhan dari sisi intensitas. Berikut kita akan bahas tentang kebutuhan berdasarkan sifat. Ada apa saja? Yang pertama, ada kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani berarti berkaitan dengan fisik kita ya. Contohnya apa? Oh, olahraga, ya kan? Jadi kita perlu nih menjaga fisik kita biar selalu sehat. Itu yang namanya kebutuhan jasmani, ya. Kemudian apa lagi? Ada berdasarkan kebutuhan rohani. Contohnya apa nih? Ya seperti ibadah, rekreasi, itu semuanya termasuk kebutuhan rohani. Jadi kalau jasmani itu berdasarkan fisik, kalau kebutuhan rohani itu berdasarkan batiniah kita. Jadi kebutuhan antara fisik dan rohani itu harus seimbang. Jangan sampai salah satunya tidak terpenuhi. Nah, ada kebutuhan berdasarkan waktu. Ada apa saja? Yang pertama, itu kebutuhan sekarang. Artinya yang wajib kita penuhi. Contoh nih, kalau kita sakit, maka sekarang itu kita butuh obat. Kalau misalnya kita sekarang ini ngantuk, maka yang kita perlukan adalah tidur. Jangan tidur di kelas ya guys. Nah, terus ada kebutuhan apa lagi? Kebutuhan yang akan datang. Contohnya apa nih? Menabung, ya. Itu kebutuhan yang akan datang. Misalnya apalagi kita asuransi nih. Jadi kalau misalnya kita sakit, kita udah ada asuransi. Terus misalnya kedepannya kita mau beli rumah, mau sekolah tuh, mau kuliah, kita udah punya yang namanya tabungan. Dan yang terakhir ini adalah kebutuhan berdasarkan subjeknya. Ada apa aja? Oke, yang pertama kebutuhan individu. Ini contohnya nih. Nah, kebutuhan individu ini setiap orang beda-beda loh ya. Nah, kayak misalnya yang digambar itu, ya dia kebutuhannya adalah untuk membeli misalnya beberapa makanan ataupun minuman yang digunakan untuk dia di kosan. Nah, kalau kalian mungkin beda lagi. Kebutuhan kalian di rumah apa? Setiap individu itu punya kebutuhan yang berbeda-beda. Terus ada lagi kebutuhan berdasarkan subjeknya, yaitu berdasarkan kebutuhan kelompok atau umum. Ini berarti kebutuhan ini tidak hanya untuk kita sendiri, tapi untuk semua orang. Contohnya apa? Yaitu jalan raya. Nah, semua orang ketika mereka berkendara, itu mereka membutuhkan yang namanya jalan raya, ya. Atau apalagi nih misalnya, tempat ibadah, itu juga jalan raya. Terus apalagi? Ya yang berkaitan dengan kalian sebagai pelajar. Pasti kalian butuh yang namanya sekolah, ya, biar kalian semua bisa belajar dengan baik tentunya. Nah, kita masuk ke topik berikutnya tentang alat pemuas kebutuhan. Nah, di sini alat pemuas kebutuhan ini kita lihat adalah barang ya. Jadi ada beberapa bagian. Yang pertama ini adalah barang berdasarkan cara memperolehnya atau sifatnya. Kemudian ada juga barang berdasarkan cara penggunaannya.
ada barang berdasarkan cara pengerjaan atau memproduksinya, dan kemudian barang berdasarkan fungsinya. Kita kupas satu persatu. Kita masuk ke yang pertama, barang berdasarkan cara memperolehnya atau sifatnya. Ada barang ekonomi, yaitu barang yang memerlukan pengorbanan dalam mendapatkannya. Contohnya, ya tadi, misalnya barang-barang yang dijual di supermarket, ya, atau barang-barang yang dijual di warung, di mana ketika kita mendapatkannya kita harus mengeluarkan uang atau kita memerlukan pengorbanan. Kemudian ada barang bebas, artinya ini kita tidak perlu pengorbanan dalam mendapatkan barang tersebut. Apa contohnya? Yaitu air yang mengalir di sungai, udara yang oksigen yang ada di udara kita yang bebas kita hirup. Nah, itu barang bebas. Pasir di pinggir pantai, jadi kita nggak perlu beli itu, tinggal ambil aja. Nah, dan ketiga ini ada barang ilit. Barang ilit ini artinya barang yang bermanfaat jika jumlahnya sedikit, namun akan sangat berbahaya jika jumlahnya banyak. Nah, contohnya? Contohnya adalah nih, air. Kalau udah kebanyakan, maka ini akan menyebabkan bahaya. Contohnya apa? Kebanjiran. Lalu apa lagi? Api. Kalau jumlahnya sedikit, bermanfaat, ya. Tapi kalau jumlahnya banyak, api itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena bisa menyebabkan kebakaran dan menyebabkan kerugian serta menyebabkan orang-orang meninggal. Wah, sangat serem ya. Oke, kita masuk ke yang kedua, barang berdasarkan cara penggunaannya. Ada apa saja? Ada barang substitusi, artinya adalah barang pengganti ya. Substitusi itu artinya pengganti. Nah, apa contohnya? Nih contohnya, beras. Misalnya kan kebutuhan pokok kita adalah beras tuh, makanan pokoknya. Tapi karena nggak suka atau nggak mau makan lagi tuh nasi, bisa kalian ganti dengan jagung atau misalnya sagu. Ini yang namanya barang substitusi. Kemudian ada yang namanya barang komplementer, artinya barang pelengkap. Ketika kita menggunakan satu barang, maka kita wajib menggunakan pasangannya atau barang satu lagi. Contohnya, ketika kita minum kopi, maka kita perlu gula biar kopi itu rasanya manis, tidak pahit. Atau misalnya contohnya adalah sepatu dan kaos kaki. Ya, itu yang harus kalian ingat. Kalau substitusi pengganti, kalau komplementer pelengkap. Ingat ya guys, gampang nih. Nah, kita masuk ke yang berikutnya, barang berdasarkan cara pengerjaan atau memproduksinya. Ada apa saja? Pertama, ada barang mentah. Yang namanya barang mentah berarti benar-benar ini ya dasar. Nah, ini contohnya bisa kalian lihat di layar. Itu barang mentah, contohnya kapas. Lalu ada barang setengah jadi. Ini yang udah diolah ya dari mentah jadi setengah jadi, tapi belum selesai produksinya, artinya bisa kita olah lagi. Contohnya apa nih? Benang. Ya, jadi barang mentahnya tadi kapas, kita olah jadilah barang setengah jadi, yaitu benang. Dan yang ketiga, ada yang namanya barang jadi. Nah, dari benang tadi, kita olah lagi, kita produksi lagi, jadinya tas. Itu ya, ada barang mentah yang belum diolah sama sekali, setengah jadi, baru kita olah, tapi bisa kita produksi lagi, dan barang jadi, final dari produksi. Jadi kalau udah jadi tas, nggak bisa lagi mau dijadikan apa-apa. Nah, kita masuk ke barang berdasarkan fungsinya. Yang pertama, ada barang konsumsi. Artinya ini yang digunakan untuk kita konsumsi ya, kita pakai sehari-hari. Itu contoh tuh misalnya apa nih? Sabun, shampoo, ya kan?
bedak, itu adalah barang konsumsi. Kenapa? Karena setiap hari kita gunakan atau kita perlukan. Nah, ada lagi yang namanya barang produksi. Barang produksi ini barang yang digunakan untuk kita menghasilkan suatu produk atau barang. Contohnya apa nih? Misalnya ada mesin jahit misalnya. Ketika kita mau membuat pakaian, maka yang kita perlukan adalah mesin jahit. Ketika kita misalnya mau membuat misalnya uang, maka yang kita perlukan mesin pencetak uang, ya. Jadi bisa dibedakan kalau barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari dan bersifat habis pakai. Kalau barang produksi ini digunakan untuk menghasilkan suatu barang. Nah, kita masuk ke topik berikutnya. Ini mengenai opportunity cost. Bukan opor ayam ya, tapi opportunity cost, atau yang lebih dikenal dengan biaya peluang. Apa sih biaya peluang itu? Nah, ini dia. Biaya peluang merupakan biaya yang timbul akibat dari mengorbankan kesempatan menggunakan barang dan jasa untuk tujuan yang lain. Biaya kesempatan atau biaya peluang dapat diartikan juga sebagai kesempatan yang hilang karena seseorang telah memilih alternatif. Nih contoh misalnya, ketika kalian tamat dari SMP terus mau masuk ke SMA. Nah, kalian kan punya banyak sekali pilihan, mau sekolah di mana atau SMA mana, SMA yang dekat rumah kah, SMA swasta kah, SMA unggulan kah. Nah, ketika kalian memilih dari beberapa opsi yang ada dan ada opsi yang kalian tinggalkan, itulah yang dikatakan biaya peluang. Kita masuk ke tentang pilihan dan skala prioritas. Oke, yang pertama pilihan. Apa pilihan itu? Pilihan adalah sesuatu hal yang dipilih atau suatu keputusan yang diambil berdasarkan alternatif. Ini yang pilihan ya, jadi mengacu ke biaya peluang tadi. Jadi ketika kita memilih dari berbagai opsi, itulah yang namanya pilihan. Ini keputusan final. Terus ada yang namanya skala prioritas. Apa itu maksudnya? Yaitu urutan kebutuhan yang disusun berdasarkan tingkat kepentingan kebutuhan. Nah, bisa kalian lihat di sini ada 4 kuadran di situ ya. Jadi skala prioritas itu bisa kita susun mulai dari yang sangat penting dan mendesak, kemudian mendesak tidak penting, penting tidak mendesak, dan urutan terakhir itu adalah tidak penting dan tidak mendesak. Jadi harus kalian pahami ya guys, dari sekarang kita harus membuat yang namanya skala prioritas. Jadi kita mengurutkan mulai dari yang penting dan mendesak hingga yang paling akhir tidak penting dan tidak mendesak. Jangan sampai kebalik, nanti urusan kita bahaya tuh. Apalagi kalau ini yang menyangkut namanya kebutuhan. Kita masuk ke prinsip ekonomi. Prinsip ini artinya tentang pedoman atau patokan seseorang atau kita sebagai manusia dalam memenuhi kebutuhan. Nah, ada 2 prinsip ekonomi. Yang pertama itu mencapai tujuan yang maksimal dengan biaya atau pengorbanan tertentu. Dan yang kedua prinsipnya mencapai tujuan tertentu dengan biaya atau pengorbanan minimum. Jadi kalau misalnya kalian mengatakan prinsip ekonomi itu dengan modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, itu salah ya guys, karena itu sudah tidak sesuai lagi dengan aplikatif atau penerapan di kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita mau untung besar, maka kita harus menentukan berapa uang yang harus kita keluarkan. Kita masuk ke motif ekonomi atau dorongan seseorang dalam melakukan kegiatan ekonomi. Apa saja? Ada motif bertransaksi, ada motif berjaga-jaga, motif spekulasi atau mencari keuntungan, ada motif mencapai penghargaan, ada motif mencapai kekuasaan,
dan ada motif untuk melakukan kegiatan sosial. Motif bertransaksi contohnya ketika kita melakukan kegiatan berbelanja, ya. Kalau motif berjaga-jaga contohnya ketika kita melakukan yang namanya kegiatan menabung atau kita melakukan kegiatan asuransi. Kalau motif spekulasi atau mencari keuntungan, contoh ketika seseorang melakukan investasi saham atau ketika dia membeli emas. Kalau motif mencapai penghargaan, ketika seseorang tersebut, misalnya kalian sebagai pelajar tuh, kalian belajar dengan tekun agar kalian dapat juara. Nah, kalau motif mencapai kekuasaan sama, seseorang yang bekerja dengan rajin biar dia naik jabatan. Kalau motif melakukan kegiatan sosial, ini seperti orang-orang yang melakukan kegiatan bakti sosial, seperti memberikan sumbangan kepada panti jompo, panti asuhan, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh ketika seseorang melakukan motif bertransaksi. Pasti kalian semua pernah melakukan ini, benar nggak? Oke, kita masuk ke topik yang terakhir tentang ekonomi syariah. Nah, apa sih ekonomi syariah itu? Ekonomi syariah yaitu ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan nilai-nilai Islam. Jadi ekonomi syariah ini dia berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Apa tujuan dari ekonomi syariah? Tujuannya adalah falah. Apa sih falah? Falah yaitu kesuksesan yang hakiki berupa tercapainya kebahagiaan dalam segi material dan spiritual serta tercapainya kesejahteraan di dunia dan akhirat. Jadi kita ambil ya secara garis besarnya bahwa tujuan ekonomi syariah yaitu untuk mencapai kesuksesan yang hakiki seimbang kebahagiaannya antara dunia dan akhirat. Jadi tidak timpang sebelah ya guys. Nah, apa saja prinsip dari ekonomi syariah? Yang pertama, prinsipnya adalah tauhid. Ini maksudnya artinya tentang keimanan. Kemudian ada khalifah, artinya adalah tentang kepemimpinan. Dan yang ketiga nih prinsipnya mengacu kepada keadilan. Jadi ingat lagi, prinsip ekonomi syariah ada 3, tauhid, tentang keimanan, ini menyangkut keimanan, ya kan, bahwa semua kegiatan ekonomi harus mengacu kepada Al-Quran dan hadis. Kemudian ada juga khalifah, artinya mengelola barang-barang atau kebutuhan kita itu sesuai dengan kebutuhan kita, tidak berlebihan. Dan juga ada prinsip ekonomi syariah keadilan, artinya tidak merugikan salah satu pihak. Itu dari prinsip ekonomi syariah. Nah, demikian ya untuk materi kita di video kali ini. Jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan lonceng notifikasinya ya di Miss Rupiah Kelas YouTube channel. Kenapa? Karena akan banyak sekali materi-materi yang menarik dan bermanfaat buat kalian semua tentunya. Jadi jangan lupa untuk selalu mampir di YouTube channel Miss Rupiah Kelas. Oke, thank you. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.